Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, sejumlah agensi menilai pekerjaan di perusahaan berbasis teknologi menjadi yang paling dicari sepanjang tahun 2020. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya lowongan posisi yang dibuka untuk industri digital tersebut. Sejumlah agensi menilai pekerjaan di perusahaan berbasis teknologi menjadi yang paling dicari di tahun 2020. Hal ini disebabkan semakin banyaknya lowongan posisi yang dibuka seiring perkembangan industri digital yang semakin berkembang, terutama di bidang logistik, pembayaran, kesehatan, dan edukasi. Selain itu, banyak perusahaan-perusahaan baru seperti e-commerce, financial technology, dan bisnis digital baru yang terus bermunculan. Bahkan sebagian perusahaan tradisional juga memutuskan untuk beralih ke platform digital berbasis teknologi guna menggerakkan sektor ekonomi. Seperti diketahui, jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, penyerapan tenaga kerja di perusahaan teknologi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi, di mana jumlah penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun ini diprediksi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Adapun beberapa kriteria yang paling banyak dicari perusahaan berbasis teknologi dan digital, diantaranya ialah machine learning, artificial intelligence, dan big data. Namun demikian, perusahaan-perusahaan tersebut masih sedikit kesulitan untuk menemukan sosok yang sesuai dengan kriteria yang diberikan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk bahas tema kita di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak David Santoso, CEO dan founder PT Bits Miliarta. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mas Yuki. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review Pak David, sehat selalu ya. Ya, sama-sama sehat selalu Mas. Iya, salam sehat. Pak David, saya kemudian ingin mengenal PT Bits Miliarta lebih dalam lagi lah ya. Sebetulnya perusahaan Anda ini bergerak dalam bidang apa dan pada saat awal mendirikan waktu itu inspirasinya seperti apa? Oke, jadi kami PT Bits Miliarta lebih dikenal dengan produknya namanya Bi Accounting ya. Jadi kita develop software accounting dan software kasir, Mas. Nah, awalnya agak personal sih ceritanya. Yeah. Jadi saya lahir dari keluarga pedagang, jadi ibu saya mengelola sebuah toko kelontong. Dan saya sejak kecil selesai ngerjain PR, biasanya bantu-bantu di toko ya. Dan tokonya ini jarang tutup, buka terus gitu. Jadi saya merasa, wah nggak enak ya, jadi pedagang ini nggak bisa terpenjara di bisnisnya sendiri gitu. Jadi dari situ saya punya mimpi bahwa ini nggak bener lah, harus seorang pengusaha harus bisa punya sistem yang bisnisnya nanti bisa diduplikasi dan bisa dilegasikan seperti itu, Mas. Itu awalnya. Ya, pada saat didirikan, waktu itu di tahun berapa Pak David? Ya, kita 2010 akhir berdirinya. Jadi sebelumnya sih saya ini ya terima software custom. Jadi orang datang pesan software apa kita kerjakan. Cuman capek kalau project di sini. Jadi dari pengalaman ya dipesenin Avanza, nganternya kadang Fortuner atau apa gitu. Saya kurang bisa di project management, akhirnya saya putusin dari pengalaman itu sebetulnya ada benang merahnya yang dibutuhkan pebisnis itu gimana ngontrol penjualan, stok, biaya, neken biaya sampai ke laporan keuangan. Dan akhirnya kita beralih dari project base ke jualan produk base gitu. Baik. Ya, Pak David, mengapa industri IT dinilai sebagai sebuah industri yang dinilai menarik oleh Anda dan juga tim? Ya, karena ini ya, sekarang kompetisi bisnis kan makin ketat dan SDM juga tantangannya kan makin mahal, kemudian juga kecepatan persaingan bisnis ini membutuhkan leverage dan teknologi salah satu solusi untuk mencapai kemenangan di dunia bisnis. Oleh karena itu kita putuskan untuk terjun di membantu gimana pebisnis bisa menekan cost, bisa scale up bisnisnya, dan ultimately si business owner bisa freedom. Baik, ya Pak David, pada saat Anda mengawali bisnis lah ya, pada saat itu ceritanya seperti apa? Bagaimana Anda misalnya mendapatkan klien dan lain sebagainya, kemudian bagaimana proses research and development sebelum menghasilkan produk-produk IT yang secara serapan ini akan banyak dipakai oleh klien?
Ya, ya. Jadi tadi memang kan awalnya dari project base ya, kemudian kita gain experience dari situ, kita akhirnya bisa buat produk. Nah, yang menantang mungkin di awal itu kan gimana kita dapetin 10 klien pertama kita lah. Karena awal-awal saya dulu zaman belum ada ini ya, digital marketing ya, jadi saya awalnya juga door to door. Jadi yang saya tahu sebagai engineer saat itu menawarkan tuh ya, jualan tuh harus menawarkan door to door gitu. Jadi saya dulu ngeprint brosur saya sendiri, cuman bisa 10 lembar, printernya warnanya udah agak ungu gitu. Dan itu dari situ kita memahami ya kebutuhan sebetulnya produk seperti apa sih yang dibutuhkan market. Dan kita launch produk yang untuk men-solve mereka punya problem. Baik. Kita masih punya satu segmen, Pak David. Kita akan lanjutkan saja berikut ini. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Oke.